Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Ilmaknun dari Prodi Ekonomi semester 6. Di video ini saya buat untuk memenuhi syarat ulangan tengah semester pada dosen pengampu saya, yaitu Pak Dr. Supriyadi STP MPD. Di video ini saya ingin mencoba mempresentasikan tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Di sini ada abstrak. Indonesia merupakan salah satu negara terinfeksi pandemi COVID-19, penyakit corona virus 2009 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2, sehingga berdampak pada masyarakat dan para pelajar tidak bisa bertemu langsung di sekolah, di kampus maupun di tempat umum. Berdasarkan riset Nielsen yang bertajuk Race Against the Virus, Indonesian Consumer Response Toward COVID-19, mengungkapkan bahwa sebanyak 50% masyarakat Indonesia mulai mengurangi aktivitas di luar rumah, dan 30% diantaranya mengatakan bahwa mereka berencana untuk lebih sering belanja online. Begitu juga kegiatan proses belajar mengajar dilaksanakan dari rumah, bahkan bekerja pun dilakukan dari rumah dengan tujuan agar bisa mengurangi penularan COVID-19. Dan selanjutnya ada kata kunci. Kata kuncinya yaitu penularan COVID-19, belajar jarak jauh, dan pendidikan. Selanjutnya, pendahuluan. Sudah cukup lama stay at home atau tinggal di rumah dan work from home atau bekerja dari rumah serta e-learning bagi para pelajar sesuai dengan program pemerintah untuk memutuskan rantai pandemi COVID-19 yang sangat mematikan orang kalau sudah kena virus tersebut, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Banyak menafsirkan bahwa COVID-19 ini adalah sebagai teguran kepada umat manusia agar semua kembali peduli terhadap ciptaan Tuhan. Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi pandemi COVID-19. Penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019-20 yang sedang berlangsung. Gejala umum termasuk demam, batuk, dan sesak nafas. Gejala ini mungkin termasuk nyeri otot, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau, dan sakit perut. Sementara sebagian besar kasus mengakibatkan gejala ringan. Beberapa berkembang dengan pneumonia, virus, dan kegagalan multi-organ. Selanjutnya yaitu latar belakang. Pandemi corona terjadi bukan salah satu keadaan yang disengaja. Pandemi timbul suatu hal karena pergantian musim sehingga kurang efektifnya pendidikan. Tetapi tidak menutup kemungkinan pendidikan harus berjalan sebagaimana mestinya. Pandemi tidak menghalangi sistem pendidikan, salah satunya dampak positif pandemi bagi dunia pendidikan yaitu berkembangnya pembelajaran daring, baik oleh online. Dengan begitu, sistem pendidikan tetap berjalan. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Yang pertama, observasi. Dalam penelitian, penulis melakukan pengamatan secara langsung mengenai dampak dan ikut merasakan dari pandemi COVID-19 ini pada saat sekarang ini. Yang kedua, literatur. Dalam penulisan ini, penulis banyak membaca dan mendengarkan perkembangan pandemi COVID-19 dari media sosial maupun dari informasi televisi yang terus diupdate oleh kantor gugus tugas COVID-19. Yang selanjutnya ada hasil penelitian.
Pada saat ini, disrupsi teknologi terjadi di dunia pendidikan. Pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan 100% di sekolah secara tiba-tiba mengalami perubahan yang sangat drastis, dan tak bisa dipungkiri di atas 50% pelajar dan mahasiswa berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Akibat dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia salah satunya dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing, yaitu himbauan untuk menjaga jarak di antaranya masyarakat menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Upaya tersebut ditunjukkan kepada masyarakat agar dapat dilakukan untuk memutuskan rantai penyebaran pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Pemerintah menerapkan kebijakan yaitu work from home atau WFH. Kebijakan ini merupakan upaya yang diterapkan kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan segala pekerjaan di rumah. Pendidikan di Indonesia pun menjadi salah satu bidang yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 tersebut. Dengan adanya pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah dan menggantikan proses kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan sistem dalam jaringan atau daring. Dengan menggunakan sistem pembelajaran secara daring ini, terkadang muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru, seperti materi pelajaran yang belum selesai disampaikan oleh guru, kemudian guru mengganti dengan tugas lainnya. Hal tersebut menjadi keluhan bagi siswa karena tugas yang diberikan oleh guru lebih banyak. Permasalahan lain dari adanya sistem pembelajaran secara online ini adalah akses informasi yang terkendala oleh sinyal, yang menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi. Siswa terkadang tertinggal dengan informasi akibat dari sinyal yang kurang memadai. Akibatnya, mereka terlambat dalam mengumpulkan suatu tugas yang diberikan oleh guru. Belum lagi, bagi guru yang memeriksa banyak tugas yang telah diberikan kepada siswa, membuat ruang penyimpanan gadget semakin terbatas. Penerapan pembelajaran online juga membuat pendidik berpikir kembali mengenai model dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang awalnya seorang guru sudah mempersiapkan model pembelajaran yang akan digunakan, kemudian harus mengubah model pembelajaran tersebut. Di balik masalah dan keluhan tersebut, ternyata juga terdapat berbagai hikmah bagi pendidikan di Indonesia. Di antaranya, siswa maupun guru dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran secara online ini. Di era disrupsi teknologi yang semakin canggih ini, guru maupun siswa dituntut agar memiliki kemampuan dalam bidang teknologi pembelajaran. Penguasaan siswa maupun guru terhadap teknologi pembelajaran yang sangat bervariasi menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Dengan adanya kebijakan work from home, maka mampu memaksa dan mempercepat mereka untuk menguasai teknologi pembelajaran secara digital sebagai suatu kebutuhan bagi mereka. Tuntutan kebutuhan tersebut membuat mereka dapat mengetahui media online yang dapat menunjang sebagai pengganti pembelajaran di kelas secara langsung, tanpa mengurangi kualitas materi pembelajaran dan target pencapaian dalam pembelajaran. Berbagai media pembelajaran jarak jauh pun dicoba dan digunakan. Sarana yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran online diantaranya yaitu e-learning, aplikasi Zoom, Google Classroom, YouTube maupun media sosial WhatsApp. Sarana-sarana tersebut dapat digunakan secara maksimal sebagai media dalam melangsungkan pembelajaran seperti di kelas. Dengan menggunakan media online tersebut, maka secara tidak langsung kemampuan menggunakan serta
mengakses teknologi semakin dikuasai oleh siswa maupun guru. Walaupun pendidikan di Indonesia ikut terdampak adanya pandemi COVID-19 ini, namun di balik semua itu terdapat hikmah dan pembelajaran yang dapat diambil. Adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh melalui online, maka dapat memberikan manfaat, yaitu meningkatkan kesadaran untuk menguasai kemajuan teknologi saat ini dan mengatasi permasalahan proses pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Cukup sampai di sini pembahasan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja ataupun tidak.